Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Raya Bani Umar yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha, rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari yang kedua bulan Sya'ban ini Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada kita serta taufik kepada kita untuk bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita satu bulan melewati bulan Rajab yang penuh barokah, mudah-mudahan amin, kita berharap kepada Allah agar bulan Sya'ban ini pun Allah memberikan keberkahan kepada kita, dan hingga kemudian nanti kita berharap Allah sampaikan umur kita kepada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat beserta salam kita kepada beliau akan menambahkan mahabbah kita, kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada gilirannya kita semua dikuatkan oleh Allah untuk mengikuti langkah-langkah, anjuran-anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua bermohon kepada Allah baik hari ini di dunia dan esok nanti di akhirat kita mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi lil maram. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi lil maram. Moga-moga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita mengangkat sebuah tema dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kita mempersiapkan diri dengan baik. Kan sebentar lagi Ramadan nih, insya Allah nyampe kita umurnya.
Nah, apa yang kita persiapkan? Kira-kira apa yang sudah persiapkan? Karena Ramadan ini bulan yang sangat luar biasa. Setiap datang bulan Ramadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, atakum Ramadhanu syahrun mubarakan, atakum Ramadhanu syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan barokah. Saking senangnya Nabi nginfoin kepada seluruh sahabat bahwa bakalan datang nih bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, yang difardukan, Allah memfardukan, mewajibkan atas kalian untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabus sama, itu langit dibuka pintunya. Ngapa emang langit dibuka pintunya? Semua doa akan dikabulkan. Doa-doa yang baik akan dikabulkan oleh Allah. Terbuka pintunya. Rahmat Allah mengalir setiap detik di bulan suci Ramadan. Ampunan Allah mengalir setiap detik di bulan Ramadan. Wa tughlaqu fi abwabul jahim, ditutup api neraka. Neraka jahim ditutup. Kenapa begitu? Karena kemaksiatan yang akan dilakukan oleh manusia terhalang dengan apa yang disebut dengan puasa. Orang kalau puasa itu berbuat maksiat rada males, rada sungkan. Itulah kenapa potensi seseorang untuk masuk ke neraka itu seolah-olah ditutup. Lalu kemudian wa tughallu fihi mardatus syayatin, dibelenggu semua tuh setan-setan. Rada ribet rupanya setan ini goda manusia ketika orang sedang berpuasa. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di sisi Allah itu bulan Ramadan ada satu malam yang mana di satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Saking istimewanya bulan Ramadan dan banyak kebaikan di bulan suci Ramadan, Nabi menginformasikan kepada umatnya datangnya bulan suci Ramadan. Lantas bagaimana dengan kita hari ini? Ada rasa gembira enggak? Senang enggak dengan akan datangnya bulan suci Ramadan? Senang. Makanya kita mengucapkan marhaban ya syahrul Ramadan. Marhaba itu lapang, menyambut dengan hati yang lapang, dengan riang gembira. Seperti halnya akan datang tamu yang istimewa. Bapak Ibu sekalian, kalau akan datang tamu yang istimewa ke rumah kita, biasanya kita ngapain? Mempersiapkan diri dengan baik. Rumah dicat, disapulah minimal, dipel, ya. Makanan disiapin, yang enggak ada diada-adain. Begitu, karena kita mau menyambut tamu yang istimewa. Kemudian kitanya mandi, pakaiannya yang bagus, yang pantas, yang layak, yang sopan. Karena yang akan datang ini kita rindukan. Nah, kita akan datang kalau kita sadari betul betapa istimewanya Ramadan. Semua kekasih Allah, bahkan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka sudah berdoa agar sampai di bulan suci Ramadan. Itu tradisi para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Minimal kalau kita 3 bulan dah tuh diingetin. Sejak mulai Rajab kemarin, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqam
maqasidana. Ya Allah, berkahi Rajab kami, Sya'ban kami, berkahi ya Allah, berkahi ya Allah. Orang berkah itu Rajab dia banyak ibadah. Orang berkah itu Sya'ban dia banyak ibadah. Setelah dia tanam, kata Imam Syekh Zunnun Al-Misri, yang namanya Rajab itu bulan untuk menanam dan Sya'ban itu bulan untuk menyirami, lalu kemudian nanti Ramadan bulan untuk memanen. Jadi Syekh Zunnun Al-Misri itu, kalau kata beliau, ketika kita menanam lalu tidak disirami, kira-kira tanamannya subur apa enggak? Enggak. Kalaupun dia tumbuh, dia akan menghasilkan hasil panen yang kurang bagus. Maka ketika kita sudah menanam, sebaiknya disiram, ya dirawat. Bapak-bapak, ini kita punya duren nih, pohon duren. Pohon duren, tahu nggak pohon duren? Itu kalau berbuah, ini kata orang yang ahli di dalam pedurenan, itu kalau satu tangkai itu ada 4, 5 butir atau 5 buah, itu harus ada yang dikorbankan ternyata. Karena apa? Satu duren kita munculkan untuk sari masuk ke dalamnya semua. Jadi disisihkan tuh, dibuang itu duren-duren yang lain. Nih kira-kira duren inilah yang akan kita petik, seperti itu. Sama halnya pohon-pohon yang lain seperti mangga, jambu, segala macam. Ada parasitnya toh, benalu. Maka benalu-benalu itu harus disisihkan agar tidak merusak tanaman juga hasil panennya. Begitu juga ketika kita menanam padi, itu ada rumput-rumput yang ikut tumbuh. Maka petani harus membuang daripada pengganggu-pengganggu tanaman inti tersebut. Begitu juga ibadah yang sudah kita tanam di bulan Rajab kemarin, hari ini sampai 1 bulan ke depan di bulan Sya'ban ini, kita buangin tuh parasit-parasit yang bisa mengganggu pertumbuhan ibadah kita, sehingga nanti bulan Ramadan kita bisa memanen hasil panen yang baik, seperti itu ya. Sehingga kemudian nanti bulan Ramadan kita mengucapkan marhaban ya syahrul Ramadan. Di mana-mana sudah gegap gempita, apalagi ibu-ibu pengajian, qasidahannya udah marhaban ya syahrul Ramadan. Entar nih seminggu kita kadang-kadang pasang status 3 hari sebelum Ramadan, marhaban ya Ramadan. Padahal marhaban ya Ramadan yang dilakukan oleh para orang-orang soleh terdahulu itu 6 bulan sebelum, saking rindunya. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban
anta li ghayah marami bi qudumika yanjaliran wa yazulul ikhtimami marhaban ya syahr Ramadan marhaban syahr siyami marhaban ya syahr Ramadan marhaban syahrul qiyami. Itulah Ramadan yang luar biasa yang kita rindukan, maka kita harus lapang nih. Nah, kalau begitu, karena kita akan kedatangan tamu yang istimewa, kita pun merindukannya, maka siap-siap beberapa sikap yang harus kita persiapkan menghadapi bulan suci Ramadan. Yang pertama, sambutlah bulan suci Ramadan dengan kegembiraan. Kudu senang sebagaimana layaknya seorang yang senang. Apa yang kita persiapkan detik ini, jangan pakai nanti, jangan pakai nanti. Ketika kita membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, itu seolah-olah kita minta kepada Allah, ya Allah sampaikan aku di bulan Ramadan dengan selamat. Allahumma sallimni ila Ramadan. Seperti itu. Ya Allah selamatkan aku sampai di bulan Ramadan. Karena ada orang yang sebentar lagi Ramadan, seminggu sebelumnya wafat, dipanggil oleh Allah. Walaupun itu memang takdir Allah, tapi paling tidak ya kita berharap agar Allah nyampein umur kita di bulan suci Ramadan. Ada sehari sebelum Ramadan, besoknya tinggal puasa nih, udah taraweh pula dia, dipanggil oleh Allah. Tapi dia nyampe tuh berarti di bulan suci Ramadan, dapat keistimewaannya. Ya, makanya kira-kira kita nih kalau umpamanya lebih baik seminggu sebelum Ramadan apa pas Ramadan meninggalnya? Ini saya nanya serius. Kira-kira kalau ditaruh dua pilihan, seminggu sebelum Ramadan apa pas Ramadan? Ya dia diem aja. Ya, Ramadannya masih takut meninggal, ya. Ngapa emang takut meninggal? Apa katanya? Belum siap katanya, begitu ya. Kadang-kadang begitu tuh Pak, Bu. Kita ini ketika ditanya, udah siap belum meninggal? Belum. Ngapa emang? Belum banyak amal, masih banyak dosa. Itu kalau ditanya mah begitu. Giliran nggak ditanya, apa? Amalnya nggak ditambah, dosanya nggak dikurangin. Giliran ditanya mau matinya kapan? Belum siap. Atau kalau belum siap, buru-buru siap-siap. Ya, buru-buru siap-siap. Nih, kita hadir di majelis ini, kita sholat subuh berjamaah, bagian dari upaya kita mempersiapkan diri menghadapi kematian kita. Ya, sholat subuh itu tidak mudah. Makanya saya katakan, orang yang kuat, orang yang hebat, bukan dia yang mampu mengangkat barbel berkilo-kilo, bukan dia yang mampu berjalan kaki bermil-mil,
Tapi orang yang kuat dan hebat, dia yang mampu mengangkat sarungnya, mukenanya, kemudian dia pakai, dia berjalan menuju masjid sholat subuh berjamaah. Orang kadang-kadang pakai barbel sampai berkilo-kilo, ya kan? Kuat, badan six pack, otot terbentuk. Buat bangun sholat subuh menuju masjid hanya sekitar kadang-kadang 100 meter, 200 meter kagak nyampe. Halo? Oi. Iya kan? Orang kadang-kadang jalan treadmill sekian kilo, sekian. Ya sampai diukur sih. Ada ukurannya. Ya, dia malas jalan yang jauh, dia beli alatnya, harganya jutaan rupiah, dia jalan tuh. Udah gitu pakai TikTok lagi kan, wah udah gitu kan, jalan sampai sekian mil, sekian kilometer. Lah masjid atau musola 100 meter kagak nyampe, coba itu. Woi, siapa orangnya? Mana orangnya? Nggak hadir dong, sekarang mau sholat subuh semua. Ya, makanya tadi saya rekam tuh azan Ustaz Syarullah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu, sholat itu khairun, lebih baik, minan naum, daripada tidur. Jawabnya apa Pak? Sodakta wa barakta, atau sodako Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus bisa Pak. Ya, jadi betapa kita harus berjuang mempersiapkan diri sebelum datang kematian kita, gitu. Atau kalau udah ditanya siapa apa enggak mati, belum. Kenapa? Belum banyak amal, masih banyak dosa, gitu ya. Giliran ada dosa dikejar, ya kan? Kok bisa dikejar? Iya, dosanya kelihatannya nikmat, dosanya kelihatannya enak, dosanya kelihatannya membahagiakan. Contoh dosa yang membahagiakan, tanah orang diserobot, gitu kan? Tanah orang diserobot, duit orang dikorupsi, ya kan? Di jalan-jalan ada perempuan cantik, nggak ngedip matanya. Ingat kalau begitu tuh ingat mati. Astagfirullahaladzim. Begitu ya. Nah, Sya'ban, apa, Ramadan itu harus ada rasa gembira. Yang pertama. Yang kedua, sambut dengan Ramadan itu dengan ilmu pengetahuan Pak. Jangan senangnya doang, ilmunya kudu nambah. Kan semua ibadah itu pakai ilmu, ya kan? Sholat pakai ilmu, zakat ya pakai ilmu, puasa ya pakai ilmu, haji pakai ilmu. Nah, ilmu puasa kita udah paham kudunya sebelum datang bulan suci Ramadan. Jangan kayak rutinitas tanpa makna, tidak mampu kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Atau kadang-kadang yang disindir atau diucapkan, disampaikan, disabdakan baginda Nabi itu, kam min sha'imin laisa lahu min syamihi ilal ju'i wal 'ats. Berapa banyak orang yang puasa itu nggak dapat pahalanya, cuman dapat aus sama lapar doang. Ngapa emang? Karena tidak tahu ilmu tentang puasa. Bukan hanya syarat rukunnya saja, ya. Bagaimana kemudian dia harus menjaga, dia harus punya ilmu menjaga daripada kualitas ruhaniyah ibadah puasanya. Kalau syarat puasa kan Islam, baligh, berakal, kuat puasanya, lalu kemudian mengetahui awal bulan Ramadan. Islam nih, kita udah Islam, kemudian baligh semua, udah kelewat balighnya. Berakal, saya rasa ini yang depan saya ini berakal semua.
Ini kadang-kadang kalau ibadah berakal, kalau saya ketemu dengan syarat ibadah, kata-kata berakal, ini kan ada mafhumnya, mukhalafahnya. Jadi kalau ada orang yang nggak mau ibadah, dia nggak mau menggunakan akalnya sebenarnya. Jadi kalau ada orang Ramadan, ya, dia rokok di siang hari, minum, ya, di warteg kakinya kelihatan, di warteg Jaya Bahari, nah itu kelihatan tuh kadang-kadang siang-siang. Ada warteg Karisma gitu kan ya. Nah itu berarti dia sedang tidak menggunakan akalnya. Iya, dia punya otak, tapi dia tidak menggunakan akalnya. Kenapa dikatakan tidak berakal? Wong udah tahu Ramadan itu istimewa, dia tidak mengambil keistimewaannya. Ya, makanya kemudian harus dipersiapkan sejak dini. Lalu kemudian rukun puasa apa Pak? Ini ilmunya nih, kudu tahu. Rukun puasa ada berapa? Ada 2. Pertama, niat. Yang kedua, menjaga diri dari yang membatalkan puasa atau menahan diri dari yang membatalkan puasa. Yang batalin puasa apa? Makan, minum, berhubungan. Itu zahir. Tapi kita juga harus tahu dong, mana yang membatalkan pahala puasa. Kalau tadi secara fikih membatalkan puasa, tapi kita juga harus tahu, persiapkan diri kita dengan ilmu yang dapat membatalkan pahala puasa. Ghibah, ngomongin orang, marah-marah terus bawaannya, dendam dipelihara, tidak mau maafin orang. Makanya kalau mau Ramadan itu waktu yang pas kita selesaikan urusan kita dengan manusia yang lain. Orang lain itu datangin aja, saling maafkan. Datang, kita punya salah sama orang tua, datang ke orang tua. Emang apa? Ini orang tua, jangan gengsi. Kita punya salah sama anak, datang ke anak. Nak, maafin bapak, nak, maafin ibu. Seperti itu. Kalau ibu punya salah, bapak punya salah. Iya. Mantu nih yang seringkali barangkali kita memicingkan mata, menganggap rendah mantu karena kagak pada hidup ngasih duit umpamanya. Kita datang ke mantu. Mantu, ya maafin bapak, maafin mak, ya gitu. Datang tuh. Karena mantunya kagak ngerti. Harusnya kan mantu yang datang ke mertua. Betul. Iya, ini yang jadi mantu, yang hidup sama mertua, minta maaf sebelum ngerti hidup gak? Apa sih hidup tuh? Ya paham, ya. Datang ke mertua, minta maaf sama mertua. Cuman mantu yang lebih baik lagi, lebih paham lagi, jangan lenggang datang ke mertua. Bawaanlah ya martabak, ya apa, doai anak-anak mertua gitu. Syukur-syukur beras untuk sebulan. Gitu? Beras untuk sebulan tuh berapa sih kakek nenek? Istilah kata mertua kita tinggal 2 orang, bapak-bapak ibu. Pemanya 1 hari setengah liter aja, ya kan? Berarti kan 15 liter saja untuk mereka hidup pagi dan sore ketika sahur dan buka. Seperti itu. Bawain beras, bawain telur. Ya kadang-kadang orang tua pengen nyeplok telur juga gitu kan? Bawain duitnya gitu, biar tenang mereka ibadah. Ya, jangan kepikiran dunia. Udah kita yang nolong, yang mampu memberikannya, seperti itu. Jadi di antara persiapan kita menghadapi Ramadan, kita matangkan ilmu kita tentang Ramadan. Matangkan ilmu kita. Lalu yang ketiga, itu tadi. Yang ketiga, doa. Doa minta kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan tuh bulan yang istimewa, tapi bulan yang penuh tantangan. Ya kan? Penuh tantangan. Wah, kalau nikmatnya ibadah sih jangan ditanya dah. Kalau Ramadan, Masjid Raya Bani Umar penuh, betul nggak? Apalagi kalau itikaf penuh, gitu. Cuman dari mana-mana, yang dekat kadang-kadang kagak nyampe itikaf. Iya nggak? Yang jauh dari mana-mana nyampe,
pengen nyaman, saya itikaf di Masjid Bani Umar. Tapi yang deket kadang-kadang kagak nyampe. Tantangannya luar biasa, nahan nafsu keinginan, nafsu pengen ini. Udah nih, di sininya nih, lebaran kemana nih? Itu, habis lebaran ngayap kemana? Tuh, pengen ganti motor, pengen ganti mobil, pengen renov rumah, udah. Pikiran kita begitu tuh. Nah, kenapa kita kudu doa menghadapi Ramadan itu? Kudu doa, kudu minta sama Allah kekuatan, karena kelemahan kita. Jangan dianggap remeh. Ramadan itu bulan yang istimewa, tapi tantangannya luar biasa. Maka mintalah kepada Allah agar diselamatkan Ramadan kita. Ya Allah, selamatkan Ramadan saya tahun ini ya Allah. Selamatkan puasa saya, selamatkan tarawih saya, selamatkan tadarus saya. Ya, jangan sampai kemudian rusak semuanya, gitu. Itu harus minta. Dan mulai saat ini doanya, enggak nanti, tapi mulai saat ini. Orang Pak sebelum datang tapi udah ngomong terus, minta terus, itu insya Allah potensi terkabulnya itu sangat besar. Jadi jangan ya, satu, memang doa itu ibadah. Bapak jangan khawatir Pak, Bapak doa aja, angkat tangan, ya Allah saya minta ini sama, cuman sekedar itu dapat pahala. Ini Bapak ketemu orang nih, ini orang kelihatannya soleh banget ini, gitu kan. Kayak tadi tuh, kita kalau dengerin imam baca Quran gitu kan, saya senang gitu kan, dalam hati gitu kan, saya pengen ya Allah punya anak atau punya mantu begitu gitu kan. Pengen nggak? Ini imam jomblo apa udah punya istri tadi? Udah ya? Tahun kemarin ya? Iya. Ya. Jangan berharap berarti Pak. Paling nggak kita ada harapan, ya Allah jadikan anak saya orang yang hafiz Al-Quran. Kalau enggak, ya paling enggak jadi orang yang soleh. Ketemu sama orang soleh, ketemu ulama, minta aja sama Allah. Itu dapat pahala Pak. Dapat pahala gitu. Jadi kita untuk mendapatkan keistimewaan, kemuliaan Ramadan, termasuk di dalamnya kemuliaan Lailatul Qadar, itu kita kudu minta terus Pak. Dari sekarang, ya Allah berikan saya Lailatul Qadar, berikan malam kemuliaan itu ya Allah. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita optimis Pak. Optimis, bismillah. Sehingga kemudian yang keempat, persiapan kita dengan akan datangnya bulan suci Ramadan, yaitu dengan tekad, perencanaan, planning yang matang. Loh, kok ada planning segala Ustaz? Iya, kita itu Pak mau jalan menuju wisata saja kadang-kadang di planning. Berangkatnya jam sekian, bawaannya ini, sekitar jam sekian kita istirahat, lalu acara di sana. Ya kemarin liburan kan, apa itu istilahnya, holiday. Panjang banget itu kan. Itu direncanakan tuh orang-orang tuh mau ngelewatin 4 hari liburan aja, direncanakan duitnya apa segala macem. Kemudian family gathering di sana, acaranya begini. Apalagi Ramadan, 1 bulan penuh dengan kemuliaan, setiap helaan nafasnya adalah rahmat bagi kita dari Allah. Maka planning itu kita harus susun mulai sekarang. Walaupun planning ya sekedar planning kadang-kadang ya kan. Perencanaan sekedar perencanaan, paling tidak ada optimisme kita. Bismillah, nanti Ramadan
saya akan khatam Quran sekian juz, gitu loh. Bismillah, nanti Ramadan saya akan sedekah sekian ratus ribu atau sekian juta. Nanti Ramadan saya akan iktikaf 10 hari terakhir atau iktikaf setiap malam. Planning itu harus direncanakan, ditulis gitu, kalau biar tertib ya, biar tertib. Oh, nanti malam pertama saya harus selesai 1 juz umpamanya gitu loh, malam kedua dan seterusnya, sehingga ada target. Tapi bukan sekedar target planning kita, oke, khatam Quran, tapi bagaimana kemudian kita tetap belajar tentang isi dari kandungan itu dan mengamalkannya. Karena apa, Pak? Ini sudah beredar begini, beredar di mana-mana, sudah penutupan pengajian tuh, tawakufan katanya begitu. Ya, saya 1 minggu ini ada berapa majlis taklim yang sudah saya isi, judulnya penutupan pengajian. Karena menghormati Ramadan, dia tutup pengajian, tutup yang rutinnya, tapi tetap ngajinya. Saya anjurkan begitu, tetap ngaji Qurannya, tetap nuntut ilmu. Di mana ada kultum atau khutbah atau kajian subuh atau kajian sebelum buka puasa, ikuti. Jadi tidak menutup kita mengkaji atau mengaji. Boleh acaranya kita tutup, karena memang kadang-kadang pengajian kan habis Isya. Pengajian habis Isya itu terjadi di bulan-bulan yang seperti bulan sebelum Ramadan. Nah, kalau Ramadan habis Isya kita taraweh. Nah, kalau ada kultum kita dengerin orang yang ngomong. Kalau ada kultum kita dengerin. Jangan ngomong sendiri, jangan ngobrol sendiri kalau ada kultum nanti kalau Ramadannya. Lalu kemudian jangan baca Quran gitu. Baca Quran ada waktunya, Pak. Mohon maaf, mudah bagi kita menjadi pembicara. Kalau ngomong kayak gini, cuman apal Qurannya, apal hadisnya, diolah katanya ala bisa karena biasa, tapi tidak mudah bagi kita untuk bisa mendengar orang yang sedang berbicara. Kalau ngomong mah enak, gampang, tapi berusaha untuk mendengarkan orang yang sedang berbicara itu perlu perjuangan. Makanya kenapa ketika khutbah berlangsung kita dilarang untuk berbicara. Itu betul-betul Islam mengajarkan adab kepada kita. Ketika ada orang yang sedang berbicara, hendaknya kita mendengarkannya. Insya Allah, Bapak kalau ngomong sama anak, ya, nasihatin anak, nasihatin istri, kira-kira anak kita kagak dengerin, kira-kira bagaimana perasaan Bapak? Nah, itulah yang terjadi ketika kita tidak mau mendengarkan orang yang sedang berbicara. Lalu kemudian yang kelima, setelah kita merencanakan segala macam, tekad yang penuh, kemudian planning yang matang, berapa Quran yang, berapa juz yang kita akan khatamkan, berapa uang yang kita akan sedekahkan, kemudian termasuk zakat ya, zakat mal. Hitung tuh harta kita yang banyak, perlu dijakatin apa enggak, sudah sampai haulnya apa enggak, nisabnya sudah nyampe apa enggak. Kita kerjakan zakat, kita lakukan zakat, tunaikan zakat. Lalu kemudian perencanaan yang matang itu tujuannya apa sih? Untuk meningkatkan. Kalau tahun kemarin kita bisa 1 kali khatam Quran, tapi tahun depan bagaimana kita 2 kali khatam Quran gitu, sambil baca maknanya. Kalau kemarin cuma baca aja, tapi sekarang kudu maknanya yang kudu dibaca, seperti itu. Atau belajar kajian tafsir di mana, ikuti seperti itu. Lalu yang kelima, persiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan adalah ruh kita, jasad kita. Rasulullah itu tidak pernah
menyia-nyiakan sedikit pun dengan yang namanya bulan suci Ramadan. Ramadan tiba, puasa dilakukan oleh Rasulullah dan seluruh sahabatnya, sedekah. Bulan Sya'ban ini, Pak, itu tadi bulan persiapan kita untuk menghadapi Ramadan. Kenapa di dalam bulan Sya'ban ini orang yang mau menghadapi bulan Ramadan yang bahagia, Nabi menganjurkan kita untuk berpuasa sebanyak-banyaknya. Tapi jangan sampai kemudian nempel banget dengan Ramadan. Ada 3 hari, ada 1 minggu sebelum Ramadan kita nggak berpuasa. Kalau tidak biasa, kecuali ibu-ibu yang muda yang punya hutang puasa, selesaikan, tunaikan. Jangan sampai kena double, ya fidyah juga, ya qadha juga. Lalu kita yang laki-laki bagaimana? Banyak-banyak puasa di bulan Sya'ban. Paling enggak Senin Kemis. Senin ada berapa kalau 1 bulan? 4. Kamisnya 4. Jadi berapa hari? 8 hari kita puasa. Ada tambah ayamul bid, ya kan? Itu bagian dari pelatihan untuk tidak kaget kalau datang bulan suci Ramadan, gitu. Loh, emang kemudian baca Quran nanti Ramadan saja? Oh enggak dong. Mulai hari ini kita dikit-dikit baca Quran biar lancar. Kita baca Qurannya biar lancar, nggak pegel. Nih orang yang bisa baca Quran aja kalau nggak biasa dia tadarus Quran, pegel Pak ininya Pak, pegel. Tapi orang yang biasa membaca Al-Quran, insya Allah lancar, gampang, tidak menjadi beban, tidak. Apalagi kita umur yang udah 50 tahun ke atas, udah ngos-ngosan terus dah baca Quran. Dikit-dikit berubah posisi, dikit-dikit selonjor, dikit-dikit sila, dikit-dikit nyandar, gitu toh? Iya, gitu. Itu persiapan jasad dan ruh. Latihan puasa, jasadnya tuh latihan tuh, dikosongkan, jangan kebanyakan makan. Maka Sya'ban itu banyak orang lalai. Itulah kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seringkali mengingatkan kepada kita bahwa betapa orang ketika bulan Rajab itu dia sibuk, tapi ketika di bulan Sya'ban dia lupa, dia lalai terhadap bulan Sya'ban. Apa kata Nabi? Zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Itu bulan syahrun yaghfulun nas, dia sering dilupakan oleh manusia. Kenapa? Posisinya antara Rajab sama Sya'ban. Gegap gempita Rajab, orang melaksanakan peringatan Isra Mi'raj itu bukan hanya sekedar di bulan Rajab, tapi sampai nanti menjelang Ramadan niatnya kadang-kadang Rajaban atau peringatan Isra Mi'raj. Orang itu kalau Rajab, wah Rajab telah datang, gitu kan. Apalagi ada doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Nah, seringkali karena fokus terhadap Rajab, lalu kemudian datang Ramadan, fokus mempersiapkan Ramadan, Sya'bannya dia lalai. Dia tidak tingkatkan ibadahnya, dia biasa-biasa saja. Mohon maaf, kadang-kadang ada yang konyol. Kenapa konyol? Dia punya pemahaman sangat buruk. Mumpung belum Ramadan, kita puas-puasin, gitu. Maksiat dipuas-puasin, apa yang dilarang di bulan Ramadan dipuas-puasin. Nah, itu kan mohon maaf, tanda kutip pemikiran yang konyol. Harusnya harus persiapan dong, bersihin diri gitu, hindari maksiat mulai saat ini. Jangan kemudian mumpung belum Ramadan, jangan begitu. Pantas Nabi bilang begitu, yaghfulun nas,
Zalika syahrun yaghfulun nas. Ini bulan Sya'ban ini banyak yang dilalaikan oleh orang lain. Ibu-ibu ya, Sya'ban, Rajab kemarin banyak puasa, Sya'ban ngayap mulu ke Tanah Abang. Ngapain? Belanja, persiapan bulan Ramadan, apalagi persiapan mikirin lebaran. Ibu-ibu fokusnya bukan puasa, bukan mempertebal ibadah, memperbaiki kualitas ibadah di bulan Sya'ban, malah persiapan toples. Bagaimana nih kan? Berapa banyak toples, berapa banyak nastar yang akan dijual nanti di bulan Ramadan. It's okay, itu bagian daripada ikhtiar kita mencari rizki, boleh. Tapi bagaimanapun kita harus perhatikan itu Sya'ban. Apalagi Sya'ban itu bulan Nabi. Kata Nabi, Sya'ban syahri, Sya'ban itu bulanku. Bahkan dalam kitab Madza fi Sya'ban, ya, Said Muhammad itu pernah mengatakan begini, Pak. Sya'ban itu adalah bulan, ya, diturunkannya satu ayat yang sering kita baca. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turunnya di bulan Sya'ban. Maka kemudian kita banyak-banyaklah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban, karena ayat itu turunnya di bulan Sya'ban. Banyak, Pak, bulan Sya'ban ini istimewa juga. Makanya digandeng tuh, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Banyak orang yang lalai juga di bulan Sya'ban ini. Masya Allah. Dia malah merencanakannya bukan merencanakan Ramadan, merencanakan nanti pulang kampung, gitu. Wah, udah luar biasa. Saya tidak mengatakan bahwa pulang kampung bukan ibadah, pulang kampung juga ibadah. Ketemu orang tua, ziarah ke makam orang tua. Tapi kemudian jangan sampai kemudian Ramadan dan Sya'ban ini terlupakan. Dan bulan Sya'ban ini kata Nabi, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Itu bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amal kepada Allah, diserahkan. Itu bulan Sya'ban kata Nabi. Fa uhibbu ayyurfa'u amali wa ana shaim. Fa uhibbu ayyurfa'a, maka aku lebih cinta, lebih senang ketika diangkat amalku, ya, ayyurfa'a amali wa ana shaim, dan aku dalam keadaan puasa. Jadi ketika diangkat nih amal kita di bulan Sya'ban, puasa. Makanya Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban. Hampir-hampir nih sahabat melihatnya, hampir ya, itu kan pandangan sahabat, seperti Nabi itu puasa 1 bulan full gitu. Tapi enggak, paling banyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, makanya kemudian kita yuk banyak-banyak puasa. Apa aja? Setelah Senin, Kemis, Ayamul Bid, boleh nggak puasa hari lahir kita? Boleh. Nabi juga puasa Senin, kan puasa hari lahir. Bapak puasa hari Sabtu karena lahir hari Sabtu, boleh. Niatnya puasain hari lahir. Tambah kalau mau nambah puasa seperti itu. Kan tadi Senin, Kemis 8 ditambah 3 11, ya, biar sampai 15, ya hari lahirnya tambahin atau digenapkan. Paling nggak seminggu sebelum Ramadan udah kita 3 minggu udah puasa seperti itu. Jadi itu persiapan, diantaranya adalah jasmani rohani kita. Yang keenam nih, Pak, ya kan kita mau Ramadan, siapin juga materi kita.
Kenapa persiapan materi harus kita lakukan? Ini bukan untuk memperbanyak sahur atau menu sahur atau menu buka, bukan. Tapi lebih kepada ibadah. Materi ini. Kalau kita punya celengan atau hari ini ada beberapa hari, sisa beberapa hari ke depan, ini saya harus nabung nih buat Ramadan. Biar nanti bisa sedekah di bulan Ramadan dengan tidak berhenti bersedekah di hari-hari bulan Sya'ban ini, tapi sisihkan uang kita untuk sedekah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena sedekah di bulan Ramadan, atau paling enggak kita kalau punya tabungan, nggak pusing-pusing amat Ramadan, begitu ya, untuk bukanya, untuk puasanya. Kalau kita berlebih, kita berikan bukaan atau takjil, kita sahur sama saudara kita, tetangga kita, orang tua kita, anak kita. Sedekahnya, siapkan materi kita, ya. Sekali lagi, kenapa disiapkan? Karena tujuannya untuk ibadah, bukan buat mewah-mewahan takjil, mewah-mewahan sahur, enggak. Tapi lebih kepada bulan Ramadan, menggunakan di bulan Ramadan untuk santunan, untuk ngasih yatim dan lain sebagainya. Apalagi yang namanya saudara, Pak. Saudara kita tuh nggak tahu. Kadang-kadang dia nggak berani bilang sama kita, malu sama kita untuk minta sekedar buka puasa, untuk minta sekedar sahur. Makanya saya bilang, Bapak komunikasi, Ibu komunikasi sama saudara-saudara kita. Gimana? Waalaikumsalam. Gimana kamu kabarnya? Gitu kan? Anak-anakmu gimana? Sekolahnya gimana? Ada uang apa enggak? Ada ini gitu. Atau syukur-syukur kita datang, pura-pura nyari kopi di belakang, pura-pura nyari kopi di belakang, ternyata nggak ada beras, ya kan? Pura-pura nyari kopi di belakang, ternyata nggak ada cabai, nggak ada bawang, nggak ada telur. Nah, ini bocah makannya seperti apa? Kan begitu kita kudu perhatikan, ya. Itu yang keenam. Maka kemudian dari 6 persiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan ini, ayo bismillah, minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan moga-moga Allah kuatkan kita semua, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina zukhrina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarakallahu ta'ala bi kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكر حمد الناعم حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا يا الله. اللهم سلمنا إلى رمضان، سلمنا إلى رمضان، سلمنا إلى رمضان. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وعلما نافعا ودعاء مقبولا وجسدا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وعمرا طويلا في طاعتك وطاعة رسولك، وأن تسهل علينا كل أسير وأن تجعل العسير علينا يسير. يسر لنا أمورنا أمور الدين الدنيا والآخرة. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.